Tapi mobil kalian nggak bisa begitu. Itu adalah light show dari Hypertech HT, SUV atau crossover listrik baru dari GAC Aion. Cara ngaktifinnya gampang, masuk ke menu mobil, lighting system, light show, enable light show. Jadi kurang lebih ini sama kayak Tesla Model X yang bisa mainin lampu sama musik. Sebenarnya gimmick kayak gini nggak ada faedahnya, cuma lumayan buat bikin orang tertarik gitu buat ngeliatnya. Ya kurang lebih sama kayak boneka lau bau, lu bau, lau babu, lu babu. Ya gitulah pokoknya boneka itulah. Gak ada faedahnya, cuma lumayan buat mencuri perhatian orang. Dan ngomong-ngomong soal Tesla tadi ya, gue nggak akan menyalahkan kalian kalau kalian lihat mobil ini mirip banget sama Tesla, entah itu Model Y atau Model X. Apalagi yang punya pintu gullwing di bagian belakang itu Tesla Model X banget ya, si Hypertech HT ini. Dan by the way, kalau misalnya kalian cari informasi di luar soal mobil ini, namanya mungkin bukan Hypertech tapi Hyper. Ya, jadi kalau di beberapa negara dia namanya Hyper HT, kalau di beberapa negara di Southeast Asia atau ASEAN dia namanya Hypertech. Katanya sih gara-gara masalah copyright ya, tapi ya udahlah, kita dapetnya sebagai Hypertech. Baik lagi, modelnya sih ke Tesla-Teslaan, tapi ada beberapa pembeda. Misalnya, lampu depan dia ada motif-motif diamondnya dan ini bagus. Terus dia ada sensor buat ADAS-nya, namanya Adigo Smart Drive ya kalau nggak salah. Pakai satu kamera di depan sama satu radar di bagian bawah. Dan ngomong-ngomong soal bagian bawah, kalian bakal lihat kalau di sini ada potongan yang bisa buka tutup. Dia bakal ngebuka kalau misalnya kita nyalain AC atau baterainya butuh pendinginan. Tapi dia bakal nutup kalau misalnya kita matiin AC biar aerodinamikanya lebih bagus. Nah, yang kita lihat sekarang ini adalah varian yang harga 685 juta. Jadi, ini adalah sebuah SUV listrik yang harganya bahkan lebih murah daripada SUV hybrid Jepang kayak Toyota RAV4 atau Honda CR-V RS Hybrid. Peleknya pelek 20 inci dengan aero cover, jadi biar jarak tempuhnya lebih bagus dan aerodinamikanya juga lebih baik. Dia pakai ban Yokohama Blue Earth XT E+. Ini ban khusus mobil listrik dan profilnya dia 50. Jadi udah peleknya gede, profilnya dibilang tipis sih enggak, tapi dibilang tebal juga enggak ya. Pas lah. Terus kalau misalnya kalian penasaran, ini adalah kunci dari mobil Hypertech HT ini. Sebenarnya bentuknya keren, ada tombol lock, unlock, buka bagasi, dan yang gambar bintang ini buat nyalain AC-nya. Cuma sayangnya, buat Hypertech yang kata Aion atau GAC adalah sub-brandnya lebih mewah, ini kuncinya berasa agak kurang berat. Coba lebih mantap lagi ya. Nah, dia juga punya kamera 360 derajat plus sensor parkir belakang dan di depan. Dan kita udah coba di Cina kalau mobil ini benar-benar bisa parkir sendiri. Lah mobilnya juga bisa parkir sendiri? Enggak. Maksud kita parkir sendiri adalah misalnya kita datang, kita set kita mau parkir di mana, terus kita keluar mobil dan dia bakal parkir sendiri tanpa ada supir di dalamnya. Itu kita udah coba waktu kunjungan ke Cina dan itu benar-benar amazing. Cuma sayang ya, feature itu nggak lolos masuk ke Indonesia. Ya, oke lah. Sekarang handle pintunya dia model yang rata dan kalau kita mendekat atau tekan tombol unlock, dia pop up. Kalau kita lock, dia rata bodi. Bicara soal pintu, nah gue pengen kasih lihat kalau dia pakai pintu frameless alias nggak ada bingkainya. Jadi udah kayak mobil-mobil coupe atau mungkin mobil yang harganya miliaran gitu ya. Padahal mobil ini harganya nggak sampai 1 miliar. Dan kita buka lagi buat nunjukin kalau semua kacanya baik depan maupun belakang itu semuanya udah pakai kaca double glazing. Jadi bisa bikin peredaman suara atau kekedapan kabinnya itu lebih bagus. Dan spoiler alert, dia punya peredaman yang luar biasa untuk mobil seharga ini. Dan ini kan standarnya dia nggak pakai kaca film ya. Jadi kelihatan yang depan itu bening, tapi yang belakang itu lebih gelap karena dia pakai privacy glass dari standarnya. Jadi ingat nggak zaman-zaman mobil CBU Jepang kayak Toyota East, terus apa misalnya Nissan Serena C25 yang nggak resmi di sini ya. Kan rata-rata pakai kaca seperti ini ya. Ini juga sama. Apa mungkin terinspirasi? Nggak tahu. Dan sekarang kita lihat ini tutupan casannya dan dia itu buka atau nutupnya atau kuncinya itu barengan sama pintu. Jadi kalau pintunya kekunci, kita nggak bisa buka. Tapi kalau misalnya pintunya kebuka kuncinya, kita bisa buka dan dia elektronik. Seperti yang bisa kalian lihat, si Hypertech HT ini dia pakai colokan tipe Type 2 dan CCS. Jadi kalau misalnya road trip, kita nggak pusing cari SPKLU karena colokannya udah standar yang banyak dipakai di Indonesia. Sekalian deh, ngomong di sini kita bahas soal baterai. Dia pakai baterai berkapasitas 83 kWh dan jenisnya LFP. Ya, jadi adalah baterai yang lebih aman kalau misalnya kena damage apa-apa, tapi energy density atau kepadatan energinya tidak sebagus baterai yang kandungan nikelnya lebih banyak, seperti itu ya. Dan kita juga bahas deh motor listriknya. Dia pakai satu motor listrik penggerak roda belakang, tenaganya 335 horsepower dan torsinya 430 Nm. Itu kurang lebih kayak tenaga atau torsi mesin 6 silinder segaris turbo. Jadi bayangin kayak tenaga Toyota Supra
di sebuah crossover gede seperti ini. Nah, urusan ngecas, sebenarnya kita lupa buat ngukur daya maksimal mobil ini berapa. Tapi jangan lupa, dia pakai arsitektur 800 volt kayak Hyundai Ioniq 5 dan Porsche Taycan. Nah, kalau bicara fast charging, kita sempat coba, jadi dia dari 19% ke 75%, ya 19 ke 75 itu cukup 19 menit aja pas kita coba. Lumayan cepat kan? Terus kalau mau nutup, tekan tombol aja. Sekarang bagian belakangnya, dan sama kayak di bagian lampu depan, di lampu belakang juga ada aksen-aksen ala berlian atau diamond. Nah, di bagian atas itu, dekat lampu rem ketiga, itu ada bolongan, harusnya buat kamera, tapi di spek kita nggak ada. Padahal kamera belakang di mobil SUV coupe kayak gini, kayak bakal ngebantu banget. Ntar kita lihat dari dalam. Plus, di bagian belakang ini juga ada kotak, ini mungkin buat radar atau sensor kali ya. Mungkin ya, dan ada sensor parkir. Plus, dia pastinya udah pakai power tailgate. Dan karena ini mobil gede, seperti kalian bisa lihat, bagasinya juga gede. Meskipun lantainya agak tinggi ya, kalau misalnya buat beberapa orang, karena baik lagi ini kan mobil, ada baterai, terus ada motor di belakang, makanya lantainya agak tinggi dikit. Tapi kalau misalnya kita butuh storage lebih, pastinya kita bisa lipat joknya, tapi kita juga bisa angkat ini. Dan ruang di sini, di bawah sini itu lebih dalam lagi. Bahkan mungkin orang ya, bisa duduk di sini dengan nyaman. Tapi nggak bisa tutup lantai, tapi bisa sih kalau mau duduk mah. Gede banget nih mobil. Gede depan, belakang, bagasi, semuanya gede. Sebelum kita masuk, lihat kan kalau mobil ini nggak punya wiper belakang. Emang sih kalau misalnya secara estetik lebih bagus begini, tapi secara fungsional ya alangkah baiknya ada wiper. Tapi kalau mau fair, beberapa SUV coupe lain kayak misalnya katakanlah BMW X6, X4, GLC Coupe, GLE Coupe, hampir semua mobil kayak gini tuh nggak ada wiper belakang. Tapi ya, a decision gitu lah. Luarnya aja mirip Tesla, gimana dalamnya? Layar di sini, bagian kabin desainnya minimalis. Tesla Model X banget nggak sih? Paling kalau misalnya pembeda itu kalau misalnya Tesla Model X kan dia nggak ada layar instrumen. Nah, si Hypertech HT ini ada, dan infonya sih simple ya, cuma speedometer dan kita bisa scroll antara misalnya MID, peta, musik, dan ADAS-nya. Setirnya juga sebenarnya nggak lingkaran, dia agak sedikit gepeng gitu ya. Dan lagi-lagi ke Tesla-Teslaannya adalah ada dua puter-puter, nanti setir bagian kiri sama setir bagian kanan. Dan ini fungsinya banyak banget, nanti kita bahas. Terus ada tombol bintang di setir juga buat misalnya kalau di sini bisa buat akses kamera, di sebelah kanan bisa buat media segala macam, dan lagi-lagi kita bisa custom tombol ini mau kayak gimana. Dan sayangnya kalau misalnya Hypertech itu memang pengen jadi sebuah luxury brand, kalau gue pengen kalau misalnya ini tuh bagus sih, bisa tilt teleskopik segala macam, tapi kalau misalnya tilt teleskopiknya bisa elektrik, mungkin bakal lebih mewah lagi. Oke, itu soal setir. Posisi duduk gimana? Ergonomis, bagus, nyaman. Dan sekarang kita bahas joknya. Pertama-tama lihat, dia ada bantalan di samping kanan kiri headrestnya. Jadi kalau misalnya dipakai buat tidur atau nyender itu enak banget. Terutama kalau misalnya di bagian penumpang depan maupun belakang gitu ya. Plus dia pakai tata suara atau sistem audio dari Dolby Atmos dengan total speaker ada 22 biji. 22 speaker di kabin yang cuma buat 5 orang ini. Suaranya pasti ajib. Dan ada speaker di bagian pundak jok supir. Ini juga buat suara audio atau dengerin musik atau radio gitu ya. Tapi ini juga buat panggilan telepon. Jadi kalau misalnya kita konekin HP ke mobil ini, kalau misalnya ada telepon, nah suara penelpon itu bakal keluar dari sini. Jadi kita bisa denger lebih dekat ke telinga kita. Jadi nggak di amplify ke semua kabin, tapi di sini aja. Mungkin sedikit lebih privacy ya. Itu ide yang bagus sih. Masih soal jok, ini sama kayak Hyundai dan Honda Accord gitu ya. Kita bisa ngatur jok penumpang depan dari tombol di bagian sini nih. Bisa buat maju, rebah tegak segala macam. Oke, itu biasa. Tapi salah satu hal yang menarik di mobil ini adalah dia ada sandaran betis buat penumpang depan. Jadi bayangin kalau misalnya rebahan banget, sandaran betis dinaikin, tinggal tidur, dengerin musik kesukaan, pasti enak banget. Tapi ada beberapa konsekuensi. Jadi karena si Hypertech waktu bikin area ini dia tuh pengennya lega banget, dia nggak punya laci atau glove box. Jadi di sini tuh nggak ada apa-apa, cuma gantungan dan AC. Udah gitu aja, nggak ada laci. Jadi kalau pengen naruh barang di sini dia nggak bisa. Tapi ya jadi ruang kakinya agak lega sih. Dan selain dari sandaran betis ini, dia juga punya memory seat buat 2 jok depan. Biasa banyak mobil bisa begitu. Oke. Ini yang nggak biasa nih buat mobil dengan harga segini. Dia punya jok ventilator. Biasa juga, yang lain ada. Oke. Masih ada lagi. Dia punya jok pijit buat 2 jok depan. Ya, jok pijit beneran. Jadi kalau kita aktifin menunya, ini berasa di bagian pundak sama punggung. Ini berasa ada yang mijitin. Bayangin misalnya kalian jalan jauh pakai mobil ini, lagi mungkin kurang fit, terutama sebagai penumpang ya, lagi capek, nyalain pijitnya, terus nyalain ventilated seatnya, pasti enak banget. Asli, ini
Kalau misalnya gitu ya, lagi capek pulang kerja ngaktifin jok PD-nya sih surga sih asli. Terus sama kayak beberapa mobil Mercedes-Benz dan BMW yang flagship, dia juga punya aroma. Ada 3 pilihan yang bisa kita aktifin pakai menu di layar dan bakal berembus ke AC-nya. Kita belum sempat cobain sih, tapi ya cukup buat menggambarkan betapa banyak fitur mobil ini. Tapi kalau misalnya nggak tertarik fitur, coba kita bahas bahan-bahannya. Ada kulit, perforated ya, ada jahit-jahitan. Jahitannya nggak sebenarnya mulus-mulus amat, tapi oke lah. Dan ada beludrut di plafon, di sunshade, dan lihat cerminnya pakai sejenis kayak ring light di ruang make up gitu ya. Keren. Dan penutupnya dia magnetik, jadi nggak ada kancing, tinggal magnet aja. Dan dia punya ambient light yang bisa kita pilih-pilih warnanya suka hati, dan ambient lightnya bisa ngikutin irama atau beat dari musiknya. Jadi dia bisa kelap-kelip ganti warna tergantung kita lagi mainin apa, dan itu satisfying banget pas kita nyetir malam-malam. Kalau untuk build quality dia juga lumayan oke. Di sini center konsolnya nggak goyang-goyang, bahan-bahannya bagus, bahkan sampai ke kantong bawah ini juga masih dikasih lapisan kulit. Plus lihat deh di sabuk pengamannya ini bahkan ada sedikit lapisan dulu biar itu nggak klotak-klotak kalau misalnya kena center konsol kayak gini. Bagus ya? Oke, kita udah bahas joknya, bagian tengah sini ya nantilah. Sekarang kita bahas pintunya dulu. Dia punya 2 bukaan, elektronik dan manual. Yang primary sih sebenarnya elektronik ya. Jadi ada tombol hitam di bagian pintu, ini kita pakai buat buka pintunya. Tapi misalnya elektroniknya nggak bisa dipakai, akinya mati atau segala macam, di kantong pintu bagian bawah ada tuas yang kita tarik buat buka pintunya juga. Sekarang kita bicara kantong. Tadi kan kita udah bilang di pintu masing-masing ada kantong, itu oke. Dan gara-gara nggak ada laci di sini, Hypertech HT harus pinter-pinter cari tempat lain buat naruh-naruh barang. Tapi kalau boleh dibilang sih jumlah kantongnya agak kurang. Pertama-tama nih, di sini ada wireless charger, di sini doang ya, di sebelah kanan yang dikiranya cuma tatakan doang. Dan di sini dilapis beludru jadi bagus. Di sini ada cup holder 2 biji, plus ada center console box. Ini dalam banget nih ya. Hampir sesiku gua. Dalam banget, tapi nggak ada ventilasi AC atau semacamnya ya. Dia cuma kotak doang. Dan di bawah sini ada space yang lowong, bisa buat naruh apa aja, mungkin naruh tas, dompet, segala macam. Plus ada koneksi kayak 12 volt, USB A sama USB C. Dan di sini juga koneksi buat Apple CarPlay buat mobil ini. Terus lagi-lagi ada fitur yang kayak Tesla. Jadi mobil ini punya alat buat mengukur kualitas udara di luar mobil. Jadi apakah bagus, biasa aja, atau buruk alias berpolusi banget. Dan ada filter buat menyaring polusi di luar biar sampai ke kabin itu kabinnya atau udaranya di sini tuh seger. Tapi sama kayak beberapa mobil, terutama yang dari Cina, semua settingan AC itu di layar sentuhnya. Baik buat fan speed, temperatur, arah hembusan, segala macam semua dari layar. Dan dengan itu kita masuk ke pembahasan layarnya. Sekarang kita mau bahas layar tengahnya, di mana hampir semua kendali soal mobil ini tertanam di layar tengah yang besar ini. Sayang, minim banget tombol fisik di mobil ini. Jadi please, buat semua pabrikan, mau Cina, Jepang, Korea, Amerika, Eropa, segala macam, Jerman ya, kalau bisa bikin tombol fisik, bikinlah tombol fisik untuk fungsi-fungsi yang sering kita ubah-ubah. Kayak misalnya AC atau volume media gitu ya. Apalagi buat si Hypertech HT ini, beberapa tactile tombolnya itu bagus. Misalnya tombol power window itu dimaininnya enak asli. Dan ngomong-ngomong soal power window, ini orientasinya kebalik. Jadi kalau kita geser tombolnya ke depan, dia malah ngebuka. Kalau geser ke belakang, dia nutup. Harusnya kebalik. Ini kebalik, ini kebalik. Oke, sekarang kita bahas layar tengahnya. Jadi kalau misalnya di saudara mobil ini si Ion Y Plus gitu ya, dia kalau pengen kontrol segala macam kayak misalnya volume gitu-gitu kan kita scroll dari atas, dia nggak. Dia dari sebelah kanan dekat driver. Nih, kita scroll, set. Kita bisa ngeliat beberapa kontrol kayak misalnya drive mode, window lock, dan EPB ya. Kalau buat volume itu ada di pojok kiri bawah dekat penumpang. Ya, bukan tombol tapi menu layar. Sayang sekali, dan dia ada mode skenario juga yang di sebelah tombol volume ya. Nah, kita tekan, kita masuk beberapa mode. Modenya katanya iSpace nih, ada mode rest, mode istirahat, ada natural sound, sama ada campfire. Coba kita dengar yang natural sound, suara jangkrik deh. Mungkin kalau lagi malam-malam mau istirahat cocok kali ya. Terus AC-nya, ya hampir semua settingan AC itu dari sini. Tapi ada hal yang cukup bagus yang sudah dilakukan oleh Ion Hypertech HT ini. Jadi adalah, kalau misalnya di mobil lain kita pengen kecilin atau gedein AC, kan kita harus persis banget nyentuh di misal lambang kipasnya gitu kan. Ini enggak. Jadi oke, kita pengen ngecilin AC nih. Misalnya lagi jalan gitu kan. Misalnya lagi jalan, geser jari kita. Tenang aja, kita tetap bisa gede atau kecilin AC-nya. Meskipun jari kita meleset-meleset atau melenceng kayak gini nih. Dia tetap tahu perintah awalnya gimana. Ini berlaku buat kipas sama temperatur. Jadi lumayan bagus. Terus dia juga ada mode quick heat sama quick cool. Quick cool kalau kita pengen dinginin kabinnya cepet-cepet, dan quick heat
biar kabinnya tuh lebih cepet anget atau panas gitu ya, biar kalau misalnya ada lembab di sini cepat kering dan lebih bersih. Dan dia buat ngatur kayak apa namanya, embusan angin juga dari layar. Dan buat kamera 360 dia ada di sini juga. Dia bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi, dan grafiknya bagus ya, kayak game PS5, PS4 gitu-gitu. Oke. Dan buat central door lock itu juga dari sini. Nah, kita lanjut ke yang gambar mobil. Ini kontrol buat kendaraan. Jadi selain kayak jok gitu ya, kita juga bisa ngatur lampu luar, terus lampu kabin alias ambient light dari sini ya. Dan ada juga buat ADAS-nya yang mereka sebut sebagai Adigo Smart Driving. Ada front collision warning, autonomous braking, dan adaptive cruise control segala macam. Tapi seperti yang nanti kalian lihat, kita nggak bisa atur jarak sama kendaraan depan. Dan ada juga lane keeping yang nanti pas nyetir di tol kita bahas deh. Kita juga bisa lihat energy consumption-nya, chassis power segala macam. Dia ada hill descent control, parking brake segala macam. Dan kita juga bisa atur kayak auto lock-nya, terus tailgate opening-nya ya. Jadi kita bisa atur seberapa tinggi bagasi belakang itu ngebuka. Nah, kalau kita misalnya pengen matiin mobil manual, dan by the way, ini adalah salah satu dari sekian mobil listrik yang kalau pengen nyalain itu nggak ada tombol start. Jadi tinggal duduk, masuk gigi, jalan. Kalau pengen matiin, keluar kunci mobil, dia otomatis mati. Tapi kalau kita misalnya pengen matiin mobil secara manual, ada di bagian car body accessories, scroll terus ke bawah, terus pilih power off vehicle. Nah, kita bisa pilih off. Jujur, ini menunya agak-agak nyusahin ya. Harusnya ada tombol yang misalnya kayak sekali atau 2 kali scroll, mati. Seperti itu. Tapi di mobil ini nggak ada. Dan bahkan di bagian atas nih, kita lihat kontrol buat semua bagian mobil ini. Misalnya buat bagasi, charging port, sunroof, jendela itu bisa diatur dari layar sini. Ya, bener-bener hampir nggak ada tombol fisik di sini. Ya, oke lah. Begitulah mobil-mobil sekarang ya, terutama mobil-mobil Cina. Mereka kayaknya anti banget sama tombol. Padahal manufaktur Cina itu salah satu yang paling maju di dunia. Kenapa mereka nggak bisa bikin tombol gitu loh? Agak-agak aneh sih. Nah, untuk musik biasanya dia bisa Bluetooth, USB segala macam, dan bisa juga dikonek ke HP Android dan Apple. Bahkan di sini ada menu buat Apple CarPlay. Lumayan ya. Dan ada juga OTA atau over the air buat update softwarenya. Nah, di sini juga ada wallpaper yang bisa kita pilih-pilih, atau mungkin kita bisa upload sendiri wallpaper kesukaan kita. Bahkan buat ngatur spion luar yang kanan kiri itu, kita harus pakai layar sentuh di sini. Jadi pergi ke menu kendaraan, terus pilih smart cabin, terus pilih outside rear view mirror, dan barulah kita bisa ngontrol. Ini kita pilih menu regulate ya. Kita bisa ngubah sudut spionnya pakai 2 puter-puteran yang ada di setir. Yang kiri buat spion kiri, yang kanan buat spion kanan. Lagi-lagi ini kayak Tesla. Jadi baik lagi, gak ada tombol fisik, hampir semuanya layar. Meskipun sistemnya ini lumayan bagus gitu ya, tetap gua harap ada tombol fisik buat fungsi-fungsi yang sering kita pakai. Ya, jadi itu dia layarnya. Dan gak lupa juga buat buka atap panoramiknya itu juga dari layar kontrolnya. Dan karena ini atap panoramik biasa, dia nggak bisa dibuka kacanya. Tapi ya udah cukup lah buat bikin ambience lega. Jadi bagian depan luar biasa, ada jok pijit, bahan-bahannya segala macam. Hebat. Ke belakang, sebenarnya di bagian belakang sini ada beberapa hal yang dikurangin, nggak kayak bagian depan. Pertama, kalau jok depan elektrik, ini kalau buat sender atau tegakin dia manual ya. Dan kalau misalnya di bagian depan itu door trim bagian bawah pakai bahan puh, di sini dia pakai plastik. Tapi bukan berarti kita tidak bisa enjoy atau nyantai-nyantai di belakang sini. Nanti gue kasih lihat atau kasih tahu kenapa. Pertama, dia ada armrest dengan cup holder, oke standar. Kedua, nih lihat sudut terbangnya segimana. Bah, rebah banget asli. Dan gini ya, kalau misalnya si Model X yang jadi bukan bajakan, inspirasi mobil ini gitu ya, dia bisa ada 3 baris, ini pure 2 baris aja. Dan dengan sandaran yang serba ini asli relax banget kalau pengen nyantai. Tapi kalau kita bilang di sini, di sebelah kanan adalah sisi serius, sebelah kiri adalah sisi santai. Kenapa sisi serius sebelah sini? Karena di sini ada meja buat kita misalnya naruh cemilan, snack, makanan, minuman, atau pengen kerja pakai tablet atau laptop kayak gitu. Dan ini lumayan kuat ya. Tapi di sini si Hypertech nggak bilang bisa buat berapa kilo. Kita tutup. Dan ada kantong di bagian bawahnya. Kantongnya ala-ala pesawat. Dan di sini biarpun ada ventilasi AC, kita nggak bisa ngatur temperatur atau hembusan kipas yang kita inginin di bagian belakang. Kita harus pasrah sama settingan dari depan. Dan cuma ada 1 casan. Jadi kalau ada 2 orang di sini pasti rebutan colokan. Pasti. Kalau ruang gimana? Mobil Cina itu prioritasnya ruang. Tinggi 178, ruang kepala bagus, ruang kaki alamak bagusnya.
Nah, jadi sisi yang serius tadi gue bilang udah ada meja, ada kantong, ada ambient speaker segala macam. Di ini sisi santai kenapa? Karena tadi selain rebahnya tuh bisa rebah banget nih ya, 140 derajat ya kalau gue nggak salah. Dia juga ada sandaran betis. Ya, jadi kan ingat kalau tadi gue bilang di jok depan itu bisa dimajuin dari sisi driver. Bayangin, misalnya driver tuh majuin kakinya banget gitu ya. Sorry, majuin jok depan banget, terus sandaran punggungnya dimajuin kayak gini ya. Ya, kalian bisa tebak apa yang terjadi selanjutnya? Ya, kita bisa rebahan dengan sangat-sangat rileks. Ini kayak di full size sedan kayak 7 Series, S-Class atau Audi A8 atau mungkin Lexus LS ya. Dan ini bener-bener nyantai. Jadi kalau kalian pengen sebuah mobil yang kalian bisa serileks ini di belakang dengan harga 700 jutaan, gue rasa nggak ada pilihan lain yang bisa menawarkan hal yang dipunya oleh Hypertech HT ini. Dan dia punya detail yang sama kayak Lexus LS. Maksud gue adalah kalau jok depan ini maju banget, dia nggak ngalangin pandangan spion ke kiri. Itu detail yang gue nggak expect dari sebuah mobil Cina. Jadi ini mau duduk depan mau duduk belakang, sama-sama nyaman, sama-sama rileks, sama-sama enak. Sekarang gimana rasanya nyetir si Hypertech HT ini? Pertama-tama mungkin tadi gue udah bilang ya, mobil ini kan ukurannya lumayan gede ya. Tapi sebenarnya Hypertech udah melakukan banyak biar kita nggak insecure buat bawa mobil segede ini. Pertama-tama yang pasti ini setirnya enteng, ringan, dan effortless. Tapi dia nggak semati kayak setirnya Neta atau mungkin setirnya si Jetour Dasi, enggak ya. Dia masih ada sedikit rasa-rasa agak beratnya gitu, tapi bukan sampai taraf mantap. Tapi ini masih user friendly banget setirnya. Dan kedua, mobil ini punya suspensi yang kalau boleh gue bilang dia lumayan refine atau bisa dibilang empuk gitu ya. Bahkan mungkin nyaman gitu. Terutama kalau misalnya kita latih posisi tidur, speed trap, gundukan yang gede, dia masih berasa nyaman dan nggak bikin kita kerasa kayak mentul, ajut-ajutan. Tidak ada feeling seperti itu. Mungkin kalau misalnya di jalanan yang jelek banget atau yang rusak banget, mungkin lain cerita ya. Apalagi dia kan pakai pelek 20 inci dengan ban yang profilnya tipis. Tapi kalau misalnya di jalanan kayak gini yang aspalnya oke, atau mungkin gundukan gede, nggak ada masalah soal suspensinya. Ini adalah suspensi yang nyaman. Nah, ketiga, dia punya kamera 360 yang kalau boleh kita bilang bagus ya. Maksudnya dia bisa ngeliat ke segala arah dan tampilannya juga bagus. Plus kalau misalnya kita lagi parkir manuver, dia bakal ngasih tahu berapa senti jarak antara kita sama objek di sekitar mobil kita. Ini bagus. Nah, satu hal yang sebenarnya agak kurang dari mobil ini adalah pandangan ke belakangnya. Oke, spion tengahnya keren ya, frameless, terus dia udah auto dimming. Tapi gara-gara kaca belakangnya itu landai, ngelihat ke belakang itu jadi agak susah karena kecil. Andai mobil ini punya kamera buat spion tengahnya kayak misalnya Nissan Terra atau beberapa mobil lain gitu ya, pasti jadi lebih memudahkan. Tapi ya andai ada spion kamera ya, Hypertech GAC Aion kasih spion kamera buat mobil ini. Nah, si Hypertech HT ini dia punya 4 mode berkendara. Ada comfort, sport, custom, sama energy saving. Kalau di comfort yang kita pakai sekarang ya dia standar dan nyaman kayak mobil pada umumnya. Dan kalau kita lepas gas, dia nggak ada berasa kayak regen gitu kan. Biasanya kalau mobil listrik kan ada regenerative braking dan kadang-kadang berasa kayak agak nahan gitu. Tapi yang ini nggak. Padahal di monitornya dia ngasih tahu kalau dia lagi capture energi dari deselerasi ke baterainya. Tapi di kita ini nggak berasa kayak ada regen, berasa kayak mobil meluncur aja kayak mobil biasa kayak gitu ya. Kalau misalnya kita pindah ke sport ya responnya lebih bagus, dan custom ya nanti kita bahas. Dan ada juga energy saving. Energy saving ini kayak mode eco di mobil biasa gitu ya. Jadi di mode energy saving ini kayak misalnya AC dikurangin gitu-gitu. Dan di mode energy saving ini dia bisa one pedal driving. Jadi kita cukup pakai pedal gas saja buat ngejalanin atau ngeberhentiin mobil ini. Ya, dia bisa berhenti sempurna kalau misalnya kita masuk energy saving dan lepas pedal gas. Dia bisa sampai benar-benar berhenti. Kita balik lagi ke mode custom karena di sini kita bisa ngatur kayak seberapa berat setirnya, seberapa responsif pedal gasnya, dan seberapa sensitif remnya. Jadi ini kayak mungkin kalau misalnya di mobilan kayak Honda NSX gitu ya, dia pakai sistem brake by wire. Jadi steering, throttle, brake gitu ya, semuanya pakai kabel. Dan ini benar-benar berasa kita geser-geser gitu, berasa sebenarnya enteng sama berat. Terus gasnya jadi lebih santai sama lebih galak, dan remnya berasa lebih soft atau lebih sensitif seperti itu. Ini bener-bener berbeda kalau misalnya kita mainin settingan di
customnya. Soalnya kalau di mobil lain kadang-kadang kayak gini tuh nggak bener-bener ngefek, tapi di mobil ini ngefek. Ini effort juga si Aion ya atau Hypertech HT yang bikin beginian. Salut sih. Bahkan gak cuma buat ngatur setir, gas sama rem, kita juga bisa ngatur seberapa kuat atau lemah regenerative braking mobil ini di mode custom. Jadi bener ya, mode custom ya custom. Terserah kita mau ngatur mobilnya itu karakteristiknya kayak gimana. Udah kayak game ya mobil listrik yang satu ini. Oh ya, bicara soal mobil listrik, kan yang namanya mobil listrik itu biasanya punya suara palsu sebagai fitur keselamatan ya, biar pengguna jalan lain, katakanlah pejalan kaki, pesepeda, yang naik motor itu bisa aware sama keberadaan mobil ini. Dia juga punya, tapi agak susah buat ngedenger suara palsunya kayak gimana di dalam kabin sini. Kita kalau misalnya di mobil lain bisa kita tempelin mic buat kasih denger suara palsu kayak gimana. Yang ini jujur agak sedikit susah. Kita nggak tahu di luar kayak gimana, tapi yang jelas di bagian dalam ada kok, cuma nggak terlalu kedengeran aja. Dan mungkin gue harus mention juga karena gue cukup salut sama prosesor atau mungkin chipset yang dipakai sama mobil ini di speedometernya. Kenapa? Karena kalau di mobil lain biasanya speedometer tuh kalau kita bejek terutama ya, dia suka nge-skip beberapa angka. Yang penting ya kasih tau lah chipsetnya rata-rata segini. Speedometer mobil ini digitnya nggak di-skip satupun. Jadi kalau misalnya habis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nggak ada satupun angka yang di-skip tiap kali kecepatan kita nambah atau berakselerasi. Underrated, tapi gue rasa patut untuk dimention. Jadi kalau soal efisiensi atau mungkin irit-iritan listrik gitu ya, dia bukan yang paling irit. Tapi kalau soal tenaga atau performa, mobil ini bisa kalian andalkan. Ya jadi kalau misalnya di atas kertas, dia 335 tenaga kuda, 430 Nm, mungkin bukan angka yang gede-gede banget buat sebuah mobil listrik. Tapi gue suka karakternya, karena gini, mobil listrik kita tahu itu punya torsi yang gede bahkan ketika dibejek dari kondisi diam. Tapi begitu udah sampai kecepatan tinggi, dia mulai ngepos. Jadi katakanlah di 80 kita mulai kick down, dia udah nggak ada torsinya. Yang ini lain, bahkan sampai kecepatan tinggi kayak misalnya 100 km/jam, dia masih ada sisa-sisa atau torsinya masih berasa. Torsinya masih berasa. Contoh nih, kita dari kecepatan ini sekitar 40 ya, kita bejek. Oke, pasti berasa. Sekarang kecepatan 75 nih. Masih berasa. Sekarang kecepatan sekitar 100 kita bejek. Tuh. Emang nggak segede tadi, tapi torsinya masih ada. Boleh juga motor listrik sama baterainya ya. Terus kalau buat kontrol atau handling sebenarnya cukup ya. Maksudnya dia punya baterai kan yang gede di bawah sini, jadi titik beratnya bagus dan dia penggerak roda belakang. Tapi ya handling mobilnya cuma cukup aja. Ingat ini adalah sebuah SUV crossover gede, jadi jangan expect dia bakal lincah banget. Dan ini juga bukan sports car atau sports sedan kayak Porsche Taycan, jadi jangan harap dia mantap-mantap banget. Tapi dia cuma cukup aja. Sebagai sebuah alat transportasi, dia adalah mobil yang nyaman, empuk, kedap, buat dalam kota oke. Gimana kalau di tol? Sekarang gimana rasanya bawa si Hypertech HT ini di jalan tol? Mungkin pengen mudik atau pengen keluar kota, keluar pulau, road trip gitu ya. Gimana rasanya bawa mobil listrik yang satu ini di jalanan bebas hambatan? Pertama-tama, soundproofingnya sih juara, baik buat harga maupun kelasnya. Karena masih ada mobil seukuran atau seharga ini yang kalau di kecepatan 80 atau 90 itu suara angin udah mulai masuk atau kedengeran dengan jelas. Di mobil ini, kecepatan 80 pun kita nggak dengar suara angin dari sekitar spion. Baru di atas kecepatan 100, suara angin pun mulai kedengeran, tapi itu pun cuma kayak bisik-bisik atau sayup-sayup doang. Jadi peredaman kabin atau kekedapan suaranya ini jempolan banget. Jadi kita bisa tenang, relax di sini sambil dengerin musik kesukaan kita pakai sistem suara dari Dolby Atmos-nya. Gila ini mobil. Tapi mungkin gue belum bisa mengatakan hal yang sama baiknya tentang ADAS dari mobil Hypertech HT yang satu ini. Yang ini banget ya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau mau jujur-jujuran, dia punya feature ADAS yang lengkap. Adaptive Cruise Control, Lane Keep, Blind Spot Monitoring, rem otomatis, segala macam. Dia punya, tapi yang satu ini kalau kata orang GAC Aion atau orang Hypertech gitu ya, itu softwarenya belum benar-benar difinalisasi. Jadi masih ada yang belum bekerja sempurna, mungkin gitu kali ya ngomongnya. Contohnya gini, dia punya Lane Keep Assist dan dia bisa dipilih mau kasih alarm doang atau kasih alarm dan feedback setir. Tapi begitu gue pilih yang warn and turn, jadi gak cuma ngasih warning doang tapi ada feedback dari setirnya, itu nggak bekerja sama sekali. Jadi nih contoh, gue sengaja motong jalurnya dan gue sengaja lepas tangan biar pengen tahu nih feedback setirnya gimana, dan dia nggak ada feedback sama sekali. Jadi setirnya nggak muter atau ngarahin kita ke lajur kita yang seharusnya. Jadi ya balik lagi mungkin bener kata orang Aion, softwarenya masih belum bener-bener final.
Terus kalau pengen pakai adaptive cruise controlnya, gampang ya. Jadi tuas transmisi yang di sebelah kanan setir ini, kita cukup tekan 2 kali ke bawah, dia langsung aktif dan mobil ini bisa otomatis jaga jarak aman sama mobil depan. Mobil depan ngerem, kita ikut ngerem. Mobil depan ngegas, kita ikut ngegas. Dan dia juga bisa buat low speed follow atau bisa buat traffic jam assist, bisa buat macet-macetan. Tapi kalau misalnya buat standar Jakarta gitu ya, itu gap antara mobil depan sama kita kalau lagi macet-macetan itu masih terlalu jauh, kayak bisa dipotong mobil atau motor lain gitu. Nah, lagi-lagi soal adaptive cruise controlnya, kita nggak tahu cara ngatur jaraknya gimana. Jadi kalau di mobil lain, kita kan bisa pilih antara jarak dekat, menengah, atau jauh. Ini gue nggak nemu cara buat ngatur jaraknya. Bukan pakai puter-puteran di setir, bukan di layar. Jadi mungkin pilihan jaraknya cuma satu kali ya. Dan oh ya, kalau pengen ngatur speednya atau ngubah speednya pakai puter-puteran di setir yang sebelah kanan. Nah, itu soal adaptive cruise controlnya. Lanjut lagi soal adasnya yang lain-lain, blind spotnya oke, terus rem otomatisnya juga oke, tapi ada satu feature yang nggak pernah bisa gue aktifin di mobil ini. Namanya adalah Integrated Cruise Assist. Jadi gini, ini adalah feature yang bisa dinyalamatin, tapi gue tiap kali pengen nyalain, mati sendiri. Gue coba segala posisi, pas diem, nyalain, mati sendiri. Pas jalan kayak gini, nyalain, mati sendiri. Pas pakai adaptive cruise control, nyalain, mati lagi. Jadi gue nggak tahu ini kenapa, emang nggak bisa dipakai atau gimana. Tapi ya baik lagi, mungkin bener kata orang Ion, softwarenya masih belum final. Dan kalau misalnya kalian jeli, di depan kan ada panel hitam. Ini biasanya kalau di mobil-mobil lain itu isinya adalah kamera yang baca mata driver tuh ngarah kemana. Jadi kalau di mobil lain misalnya kita meleng gitu ya, dia bakal ada notif gitu, jangan meleng gitu. Nah, di mobil ini gue udah coba meleng kayak 5, 10, 15 detik dan dia nggak baca arah mata gue. Jadi mungkin ini tuh sistem yang terintegrasi sama sistem ADAS yang lebih canggih yang pakai LiDAR segala macam, tapi karena mobil ini nggak pakai LiDAR, ini nggak aktif. Ya sebenarnya ADAS-nya bagus, tapi mungkin belum lengkap atau belum paripurna sistem di Hypertech HT yang satu ini. Tapi nih ya, biar kata ADAS-nya belum sempurna, masih banyak bug di softwarenya. Kalau misalnya kita pakai mobil ini buat jalan jauh, keluar kota, gitu-gitu, kayaknya ini adalah salah satu mobil yang pantas dan enak. Tadi kita udah mention soal peredamannya, kenyamanannya, tapi ada juga satu hal lain yang mendukung, yaitu adalah OS atau sistem operasi bawaan si Hypertech HT ini. Namanya Adigo, dan gue pengen bahas petanya, karena kalau mau jujur ya, biasanya di mobil manapun kita nggak pernah pakai, karena kalau zaman sekarang tinggal colok HP, Apple kayak Android, itu pakai Google Maps, selesai. Nah, kayaknya Ion atau GAC gitu, mereka kasih effort lebih buat peta ini. Kenapa? Karena ada banyak hal bagus yang kita nggak expect dari mobil ini. Pertama, dia bisa ngasih tampilan bangunan 3D, dan itu dibuat semirip mungkin sama aslinya. Ini contohnya. Nah, kedua, dia bisa ngasih perkiraan sisa baterai pas kita udah sampai tempat tujuan kita. Misal input ke Bogor nih, nah sisa baterainya bakal segitu. Jadi misal pas jalan 60, dikasih tahu pas sampai itu kira-kira mungkin 50 atau 40, seperti itu. Nah, ketiga, kalau misalnya kita jalan ke tempat yang jauh banget dan tidak terjangkau sama sisa baterai kita sekarang, dia bakal bilang, jarak tempuh nggak cukup nih. Ya oke lah, dia nggak bakal nge-reroute kita ke SPKLU terdekat, karena dia kan nggak punya akses ke jaringan SPKLU. Tapi ya ini udah cukup bagus lah. Dan dia bahkan bisa ngasih tahu kayak signage tolnya keluar di mana, persimpangannya mana, dia bisa ngasih tahu dan ada gambarnya di sini. Ternyata bagus juga sih. Ya, jadi itu dia pembahasan si Hypertech HT ini. Jadi sebenarnya siapa sih yang cocok pakai mobil seperti ini? Jangan lupa harganya 685 juta rupiah untuk tipe yang ini. Tapi ada juga yang pakai pintu gullwing, dan itu harganya sedikit lebih mahal daripada yang ini. Baik lagi, siapa yang cocok dengan Hypertech HT ini? Mungkin kalian adalah orang yang sudah terbiasa dengan mobil mewah Jepang, Jerman, Korea gitu-gitu, dan mungkin ingat kan daya beli lagi susah. Mungkin kalian juga harus mengurangi karyawan, dan mungkin beberapa usaha kalian juga ada yang terpaksa gulung tikar gitu ya. Tapi kalian tetap pengen mobil baru. Meskipun budget buat membeli mobil baru itu mungkin agak diturunin, tapi kalian nggak bisa lepas dari kenyamanan mobil-mobil mewah yang udah kalian pernah coba sebelumnya. Kalian cocok banget cobain ini, karena kita dapat kenyamanannya, kedapnya, empuknya, dan dapat beberapa gimmick yang menyenangkan kayak ambient light, tata suara Dolby Atmos, dan karena ini mobil listrik, running cost-nya juga ringan di kantong. Oke lah, kalau misalnya ini secara merek ya mungkin belum terkenal banget, Ion, kita harus jelasin gitu ya. Dan meskipun modelnya copycat banget sama Tesla, tapi nih misalnya kalian bisa berdamai dengan mereknya dan dengan interface layarnya yang susah banget dipakai, Anda ada tombol. Kalau misalnya kalian bisa berdamai dengan itu semua,
kalian tidak akan memandang mobil ini sebelah mata. Oke, itu aja dari kita. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentarnya, dan subscribe.